selamat siang Pak Mukti. Selamat siang, Bu Alfi. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat luar Amin. biasa. Walaupun puasa panas-panas, nah ini semangat tetap harus Tetap membalik. semangat. Betul sekali. Pak Aji, hari ini Pak Aji berencana untuk mengadakan coaching, ya, Betul, Bu. dengan Pak Komar, betul. Ya, Pak Komar. Ya. Jadi Pak Aji nanti akan bertindak sebagai coach, sementara Pak Komarianto akan bertindak sebagai coachee. Ya, pada pertemuan kali ini saya berperan sebagai observer, Pak. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lihat selama proses coaching yang dibawakan oleh jenengan ya, Pak. Siap, Bu Alfi. Ya. Jadi rubrik penilaiannya nanti terkait dengan alur tirta yang Pak Aji gunakan selama proses coaching. Maksud saya coaching ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Aji itu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coachee. Yang ketiga adalah bagaimana cara Pak Aji itu dalam merespon umpan balik atau jawaban dari coachee. Ya Pak ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa coaching itu mempunyai prinsip ya Pak. Di antaranya yang tidak boleh nyenengan lupakan adalah bahwa saat nyenengan sebagai coach, nyenengan itu berperan sebagai coach yang memiliki kesetaraan dengan coachee. Ya. Jadi prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Bagaimana kreativitas jenengan saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi yang jenengan dapatkan dari coachee. Ya Pak, ya. Siap, Ibu. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coachee. Bagaimana caranya jenengan nanti memaksimalkan potensi dari Pak Komar. Kemudian Bapak, sebelum kita lakukan proses coachingnya, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mukti adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Mukti kembangkan? Baik, Bu. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi ketika coaching ini menyampaikan sesuatu, saya bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk coaching ini. Nah, kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif, ya, nantinya bertanya, dan pertanyaan-pertanyaannya saya ingin mencoba mendalami sesuai dengan permasalahannya yang dihadapi oleh coaching. Berarti pertanyaan yang mendalami. Ya, betul, dan harapannya pertanyaan nanti yang muncul adalah pertanyaan yang sesuai dengan informasi, sesuai dengan permasalahan dari coaching ya Pak ya. Siap. Kemudian yang kedua Pak, bagian kompetensi mana ini yang lebih spesifik ya Pak, yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Pak Mukti. Oke, baik. Yang saya inginkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya, jadi sebisa mungkin akan saya coba, saya akan melupakan kegiatan-kegiatan saya terlebih dahulu, ya, atau pikiran-pikiran yang lain saya akan lupakan. Saya akan sepenuhnya waktu ini untuk coaching itu, dan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memancing coaching mampu mengeluarkan segala sesuatunya, khususnya nanti dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu, Bu. Ya, baik. Jadi kompetensi spesifik yang ingin diobservasi adalah dari kehadiran penuhnya ya Pak. Kalau jenengan sudah merasa full, sudah ada dalam coaching itu, maka jenengan nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Baik. Untuk yang berikutnya Pak Mukti, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang jenengan inginkan itu seperti apa dalam proses coaching kita kali ini? Indikator yang
ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yang saya inginkan itu yang pertama, dari ketika saya bukan merasa ya, saya menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk Kuci merasa apa ya namanya, sepenuhnya diperhatikan. Kuci menceritakan segala sesuatunya dengan terbuka karena merasa diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penyampaian tadi, Kuci menjadikan atau menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu indikatornya. Iya, jadi kurang lebih kehadiran penuhnya Pak Mukti harapannya bisa menciptakan keadaan yang nyaman, sehingga Kuci itu bisa menggali potensinya sendiri gitu ya Pak, ya kurang lebih. Ya, baik Pak Mukti, ini sangat menarik sekali kompetensi yang dikembangkan, kemudian yang spesifik itu seperti apa, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan coaching dengan hal ini juga sudah saya rekod. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Mukti sebagai coach dan Pak Komar sebagai coach untuk melakukan proses coaching. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Gimana Pak Komar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, tapi ya itu Pak Haji. Ya, gimana Pak Komar? Sepertinya ada yang mau disampaikan Pak Komar. Gimana? Silahkan Pak Komar. Iya ini loh, ini kan sebentar lagi kan anak-anak kelas 6 kan udah lulusan ya. Oh iya. Kemudian saya tuh khawatir, cemas dengan masalah nilai matematika anak kelas 6 yang saya ajar ini. Padahal kan kalau nilai ujian sekolah itu kan direkap di kecamatan ya. Saya tuh kadang sok malu tuh. Ternyata nih rata-rata kelas matematika, muatan matematika di kelas saya itu aduh paling bawah sekecamatan itu. Aku kadang sok malu. Itu Pak Haji masalahnya. Berarti permasalahannya ada pada nilai matematikanya yang rendah ya Pak ya? Iya betul Pak Haji. Baik Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ini karena kita nggak hanya dibatasi waktu yang sebentar ya Pak ya. Kita mungkin nanti sekitar 12-15 menit kita sepakati, mudah-mudahan perbincangan ini kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuannya Pak Komar membicarakan. Kira-kira tujuannya Pak Komar menyampaikan hal ini nantinya selesai perbincangan ini, apa Pak Komar tujuannya? Ya, tujuan saya setelah berdiskusi dengan Pak Haji ada solusi lah, untuk menyelesaikan permasalahan yang telah saya sampaikan tadi lah. Gitu Pak Haji harapan saya. Pak Komar menemukan solusi ya atas bagaimana meningkatkan nilai matematika yang tergolong tadi rendah ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu, selama ini Pak Komar mengamati, sebenarnya permasalahan apa yang menyebabkan anak-anak itu nilai matematikanya rendah Pak? Permasalahannya sebenarnya apa? Ya, mungkin dari hasil pengalaman saya mengajar hampir 22 tahun ya saya mengajar itu sampai sekarang itu. Dan saya hampir setiap tahun beri tugas mengajar kelas 6 terus. Khusus kelas 6 ini luar biasa Pak Haji. Mungkin dari saya lihat mungkin anak-anak itu tidak semangat untuk mengikuti jam pelajaran matematika. Kemudian anak-anak itu sering nggarap itu asal-asalan itu loh Pak. Asal-asalan mengerjakan aja deh gitu. Mungkin itu permasalahannya mungkin sehingga nilainya anak-anak rendah. Dari motivasi internal anak-anak ya Pak ya, kurang semangat. Kemudian ketika diberi kesempatan untuk menjawab itu asal ya Pak, asal menjawab. Asal jawab itu ya heran itu. Baik Pak, oke.
kalau saya boleh tahu, menurut Pak Komar, ukuran kondisi sekarang anak-anak kalau di rank ya antara 1 sampai dengan 10, 1 itu yang rendah, 10 yang level paling tinggi itu, kondisi anak-anak sekarang Pak Komar ini di angka berapa Pak? Kira-kira Pak? Ya, karena murid saya 41 anak. Itu ketika saya melakukan evaluasi pembelajaran setelah pembelajaran matematika. Dari 41 itu hanya sekitar 15, Pak. Bener ini real, Pak. Hanya 15 anak. Itu pun perempuan semua dan satunya laki-laki. Sehingga palingnya sekitar kondisi sekarang nilainya 3 lah, 30% mungkin gitu. 30% ya Pak? Iya, 3, nilainya 3. Itu yang Pak Komar selama ini amati ya Pak. Iya. Nilai sangat rendah karena tadi semangat belajarnya yang kurang ya. Dan ketika mengerjakan soal itu asal mengerjakan. Baik, nantinya ketika Pak Komar mengharapkan sesuatu yang lebih baik ya, Pak Komar berharap pada level berapa Pak? Wah, kalau matematika ini saya nggak berharap banyak Pak, karena mungkin dari 3 menjadi 6 lah. Karena rata-rata nilai matematika kecamatan itu hanya 6,8 atau berapa itu kemarin hasil ujian kemarin, sehingga nggak mungkin sampai 10 itu Pak, ya itu. Sehingga paling dari 3 sampai 6 lah, itu menurut saya udah luar biasa itu peningkatannya. Tidak muluk-muluk tetapi artinya ada progres ya Pak ya. Iya, ada benar sesuatu Pak. yang baik berubah menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Nah, dari impian Pak Komar ada perubahan yang lebih baik dari level tadi 30% menjadi 60 ya. Usaha apa yang akan dilakukan oleh Pak Komar untuk menghadapi permasalahan yang tadi Pak Komar utarakan? Usaha apa ini? Rencana apa-apa yang sudah saya lakukan Pak? Iya, yang sudah dilakukan atau barangkali Pak Komar memiliki ide tapi belum terlaksana. Kira-kira apa? Terima kasih Pak Haji sebagai klarifikasi pertanyaan. Yang sudah saya lakukan itu saya itu memberi jam tambahan ke 0 Pak. Jam tambahan ke 0 saya itu mulai jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya sudah masuk karena jam 7 pagi sudah pembiasaan masalahnya, sehingga tiap saya mengambil jam ke 0 itu hari Senin, Selasa, Rabu, seminggu 3 kali Pak. Ini yang sudah saya lakukan. Nah, nanti saya rencana ke depan mungkin akan mengubahlah strategi pembelajaran saya. Sementara ini kan strategi pembelajaran saya kan yaitu latihan soal, sehingga pemahaman konsep itu anak nggak masuk. Kan mungkin ada yang mudah profil belajarnya beda-beda ya. Ini saya samakan. Sementara ini saya ketika pembelajaran masuk ya langsung saya latihan soal, kemudian mana yang nggak paham saya terangkan. Mungkin rencana ke depan saya akan mengubah model pembelajaran saya Pak. Pak Komar sudah menerapkan, terus kemudian Pak Komar tadi ingin mengubah strategi pembelajaran. Strategi seperti apa Pak Komar yang Pak Komar rencanakan agar berubah tadi, biar ada progres? Strategi yang seperti apa ini Pak Komar? Rencana untuk pembelajaran strategi perubahan yang pertama adalah media, pemanfaatan media pembelajaran. Kebetulan di sekolah juga difasilitasi internet, LCD, kemudian Chromebook. Contoh nanti akan saya manfaatkan itu, contohnya dalam pembelajaran bangun ruang, mencari volume, mencari luas permukaan. Dan nanti dengan menggunakan media itu ya anak-anak lebih tertarik, bersemangat untuk mengikuti pelajaran matematika Pak. Dan satu lagi, ya itulah sementara Pak, itu rencana itu Pak. Oke. Jadi
Pak Komar akan mencoba sesuatu yang baru ya. Artinya Iya. pemanfaatan media dalam hal ini penyesuaian kondisi sekarang ya Pak. Zaman sekarang serba internet. Nah, harapannya Iya. dengan media yang terhubung ke internet, anak-anak lebih antusias dalam belajar ya Pak. Semangat, Betul. motivasi internalnya akan muncul begitu ya Pak. Iya, Ada benar. rencana lain Pak selain itu? Rencana lain selain penggunaan media pembelajaran, saya itu akan menerapkan pembelajaran kontekstual. Kontekstual ya. Iya, pembelajaran kontekstual itu anak benar-benar saya libatkan contoh nanti tentang pengukuran berat, umpamanya perubahan satuan berat. Nanti saya akan bawa timbangan dari rumah. Oh gitu. Ini loh yang kilogram, Langsung ini ya, yang gram langsung itu wujud loh. nyata. Iya, aku nanti akan memperlakukan pembelajaran kontekstual Pak Haji Oke, rencana. oke. Ada dua rencana ya Pak ya. Iya. Lah, melihat dua rencana ini, menurut Pak Komar atau prioritas yang mana ini yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, yang lebih diprioritaskan? Ya, karena ini mengingat juga ujian sudah hampir selesai, paling saya tadi Pak untuk lebih spesifiknya lebih fokus pada pemanfaatan media Pak. Media. Karena mengingat juga materi harus banyak diungkap kembali kelas 4, 5, dan 6 Pak, sehingga mungkin pemanfaatan media saja Pak. Oke. Syukur-syukur bisa sampai ke pembelajaran yang kontekstual gitu. Ya. Pemanfaatan media ya Pak untuk Iya. lebih dipercepat dalam mengejar proses pemahaman material. Iya, benar. Kapan Pak ini kira-kira waktu untuk pelaksanaannya? Pak Komar Iya, sudah iya. memastikan kapan kira-kira untuk dilaksanakan? Ya, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan bagian operator dan bagian pegawai perpustakaan yang semuanya kemarin sudah saya konfirmasi, katanya sudah siap Pak digunakan Chromebook-nya Pak, LCD-nya juga sudah siap Pak. Oke, rencana saya nih minggu depan langsung saya terapkan Pak, karena mengingat nih bulan Mei ke depan ini sudah ujian untuk kelas 6-nya ini. Puasa-puasa ini langsung saya tancapkan semuanya. Iya. Berarti bentuk komitmen Pak Komar minggu depan akan dilaksanakan ya? Iya, karena saya sebelumnya sudah konfirmasi peralatan media-media yang ada yang bisa untuk dipakai dalam pembelajaran. Siap Pak Komar, mantap, dilanjutkan. Insya Allah itu akan menjadikan progres yang lebih baik. Ide-ide Pak Komar Amin. tadi akan mengubah kondisi anak yang lebih baik. Baik Pak Komar, dari percakapan hari ini ya, yang Pak Komar dapatkan itu apa Pak Komar? Dari awal dari perbincangan kita ini, yang Pak Komar dapatkan itu apa? Iya. Terima kasih Pak Haji, saya dari awal berdiskusi dengan Pak Haji sampai titik sekarang itu subhanallah, saya ternyata bisa menggali ide baru untuk penyelesaian masalah ini dan mengidentifikasi penyebab masalah nilai anak matematika saya rendah. Wah, mantap banget ini Pak Haji. Terima kasih nih Pak Haji loh dialog hari ini. Oke, sama-sama Pak Komar. Semoga Iya. permasalahan Pak Komar dengan ide-ide Pak Komar bisa Pak Komar terapkan dalam kegiatan pembelajaran sendiri yang nantinya bertujuan agar nilai matematika bisa lebih baik dari kondisi yang sekarang. Terima kasih Pak Haji. Karena waktu kita terbatas, saya cukupkan ya. Ya, makasih ya Pak Haji waktunya loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Fi. Ya. Baik Pak Haji dan Pak Komar, sebelumnya saya beri aplaus dulu ya. Untuk kegiatan coachingnya alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan mati lampu ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Ya. Iya, baik. Selama kurang lebih 16 menit, 17 menit saya sudah mengamati jalannya coaching yang dibawakan oleh Pak Haji dan Pak Komar sebagai coaching. Kemudian Pak Haji ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ya Pak. Siap, Ibu. Ya, yang pertama adalah apa yang sudah Pak Haji lakukan saat coaching ya Pak? Terkait dengan indikator
yang sudah ya, tentukan baik. sebelumnya. Oke. Saya berusaha memperhatikan alur cerita, Bu. Jadi saya berusaha alur cerita ini berjalan sesuai dengan urutannya. Iya, Mulai iya, dari baik. tadi saya menanyakan tujuannya dari perbincangan ini untuk apa, dan apa yang akan dicari, apa yang akan didapatkan. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dari alur cerita ini saya berusaha mengidentifikasi ya, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Komar itu apa, dan tentunya saya menggali ide-ide yang muncul dari Pak Komar sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, saya memberikan pertanyaan yang barangkali pertanyaan itu mengandung komitmen atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pak Komar itu. Kemudian saya mencoba untuk bermitra dengan Pak Komar, kemudian dia mendengarkan aktif. Itu, Bu. Iya. Luar biasa sekali Pak Aji, karena ini dari apa yang sudah Pak Aji sampaikan, maka ini bisa saya koneksikan dengan indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang tadi sudah Jenengan sampaikan, bahwa diantaranya adalah berharap dengan adanya keterhadiran penuh dengan saat proses coaching, sehingga bisa membuat coach merasa nyaman, sehingga bisa menggali potensinya, gitu ya Pak. Dan itu dilakukan melalui proses tirta yang sudah sangat runtuh sekali. Bagus, menarik sekali Pak Aji. Pak Aji, untuk kali ini sesi berikutnya izinkan saya sebagai observer menyampaikan hasil temuan saya selama mengobservasi pelaksanaan coaching jenengan ya. Bu, monggo. Ya. Pak Aji, pada saat saya menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Aji menyampaikan bahwa Pak Aji itu menginginkan adanya presence atau kehadiran penuh saat proses coaching. Kemudian Pak Aji juga ingin mendengarkan aktif, dan Pak Aji berharap bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian selama proses coaching berlangsung, saya sudah melihat bagaimana kehadiran penuh dari Pak Aji. Jadi Pak Aji itu sudah bisa hadir utuh sebagai coach, sehingga jenengan itu sudah bisa mengkoneksikan antara fisik, pikiran, hati yang selaras saat coaching. Kemudian Pak Aji juga mampu membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat coaching, khususnya kepada coach ya Pak. Kemudian Pak Aji, saya juga tadi sudah melihat sudah fokus, bersikap terbuka, sabar. Tentunya Pak Aji itu menunjukkan rasa ingin yang lebih banyak terhadap permasalahan yang dialami oleh coach. Itu berkaitan dengan kehadiran penuh Pak. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif. Selama proses coaching yang sudah berlangsung, Pak Aji sudah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Oke, itu sudah menunjukkan bahwa Pak Aji itu sudah aktif mendengarkan, sudah fokus dan menjadikan Pak Komar sebagai pusat komunikasinya. Itu ya Pak. Kemudian Pak Aji itu tidak menunjukkan, tidak menyampaikan asumsi-asumsi terhadap coach, ya, tapi semuanya disampaikan berdasarkan data atau informasi yang diberikan oleh coach. Dan Pak Aji juga selama jalannya proses coaching itu tidak melabeli, tidak menjudge coach. Itu saya tidak melakukan ya. Kemudian Pak Aji juga tidak mengasosiasi, ya, tidak mengasosiasi permasalahan yang disampaikan Pak Komar dengan pengalaman pribadinya. Itu selama proses coaching saya menangkap seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan yang berbobot, selama proses coaching itu Pak Aji bisa mengajukan pertanyaan yang menggugah coach untuk berpikir, dan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Mukti sebagai coach adalah pertanyaan yang bisa menstimulus coach. Dan pada akhirnya Pak Komar sebagai coach itu bisa menunjukkan potensi. Sebenarnya beliau berpotensi, dan itu beliau tunjukkan dalam solusi-solusi atas pertanyaan, atas permasalahannya ya Pak ya.
Begitu Pak Aji, kurang lebih yang saya dapat selama mengobservasi jalannya kucing kita hari ini, Pak. Yang terakhir Pak Aji, oke? Siap. Saya ingin menanyakan satu kali lagi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Aji kembangkan sebagai seorang coach? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, ya. Saya menginginkan ketika saya menjadi coach itu saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif. Baik. Berusaha aktif dalam mendengarkan, tidak terganggu oleh situasi yang lain ya. Jika ada perilaku atau mungkin ada orang masuk, ya saya akan coba terus memperhatikan secara aktif dan kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fuji. Itu Bu yang ingin saya kembangkan. Ya. Menarik sekali Pak. Semoga kompetensi yang ingin Pak Aji tingkatkan itu, yang ingin dikembangkan ke depannya bisa lebih terlatih lagi ya Pak, karena memang semuanya perlu latihan. Sepertinya proses coaching kita siang hari ini sudah selesai Pak. Terima kasih kepada Pak Aji sebagai seorang coach, terima kasih kepada Pak Komar sebagai coachee. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.